sebentar ya. Jadi Pak Fitra Alim ini akan berbicara dengan tentang monitoring as code, modern infrastructure dan software observability. Dia juga professional fashion dan beauty photographer. Ya. Silakan, Pak. Iya, Pak. Sebentar ya. Bagaimana rekan-rekan udah kelihatan ya screen-nya ya? Yap, bagus. Jadi terima kasih Pak Tio. Jadi kali ini saya akan ceritain dan mungkin akan share ya tentang pemanfaatan Terraform itu untuk keperluan monitoring atau observability. Nah, mungkin perkenalan dulu Pak ya. Nama saya Fitra. Saya bekerja di PT ISGS dan kebetulan perusahaan kami banyak melakukan implementasi application performance monitoring atau application performance management. Dan dari yang sudah kami lihat ya, tools ini juga cukup membantu kami ya dari sisi deployment, dari sisi konfigurasi. Itu cukup membantu. Nah, mungkin kita sebelum masuk ke inti dari sebetulnya apa sih monitoring as code itu, mungkin diceritakan dulu sebetulnya apa sih monitoring as code dan apa yang bisa dilakukan oleh monitoring as code. Nah, jadi simpelnya adalah itu adalah sebuah cara yang mengautomate kita melakukan konfigurasi untuk monitoring. Nah, konfigurasi apa aja sih yang bisa kita lakukan di dalam Terraform yang kaitannya dengan tools monitoring? Itu ada beberapa. Jadi yang pertama adalah kita bisa melakukan konfigurasi alerting profile dan kemudian kita simpan dalam bentuk Terraform code. Lalu kita juga bisa melakukan konfigurasi untuk anomaly detection. Lalu juga kita bisa melakukan konfigurasi untuk koneksi ke public cloud, dashboard, kemudian notification channel. Misalnya kita mau bikin satu jalur alerting di mana jika ada masalah di infrastruktur atau ada masalah di aplikasi, dia akan trigger, akan kirim message lewat notification channel. Lalu juga kita bisa konfigurasi service level objective, kemudian juga membantu untuk melakukan synthetic testing, kemudian juga tagging dan pendeteksian transaksi. Nah, aktivitas-aktivitas tersebut itu bisa kita simpan dalam bentuk config Terraform dan enaknya kita bisa langsung cepat apply dan reusable. Jadi kita bisa bikin semacam template untuk monitoring dan bisa kita apply ke beberapa environment monitoring. Oke. Nah, kita cerita dulu sekarang mungkin sedikit tentang APM ya. Mungkin 5 menit ini kita akan cerita tentang APM itu sebetulnya apa. Nah, APM itu adalah Application Performance Management dan juga kadang orang bilang itu adalah sebuah Application Performance Monitoring. Dan sebetulnya kalau kita lihat dari dari kelasnya itu yang paling atas adalah manajemen, kemudian dia baru Application Performance Monitoring. Dan di sini yang saya suka dari Terraform itu adalah dia sudah menyediakan, sudah available itu untuk beberapa provider dari APM-APM yang ada di Gartner Leader. Jadi kalau kita lihat di gambar sebelah kanan, itu kan ada Gartner Leader ya, itu per April 2021, itu 4 pemain APM yang masuk sebagai leader quadrant, itu ada providernya di Terraform. Jadi kita bisa langsung pakai sesuai dengan tools APM yang kita gunakan ya. Jadi mulai dari Cisco App Dynamics, kemudian Dynatrace, Datadog, dan New Relic itu sudah ada providernya di registry.terraform.io. Tinggal kita manfaatkan aja, kita akan bikin konfigurasinya seperti apa. Nah, lalu kita masuk sekarang ke APM ya. Jadi APM itu sebetulnya apa sih? Ya itu bisa orang bilang Application Performance Monitoring atau bisa juga Application Performance Management. Nah, simpelnya itu adalah dia itu tools untuk melakukan monitoring infra,
kemudian aplikasi, database, transaksi, dan user experience. Nah, di sini ada yang menarik ya, terutama dari sisi penggunaan kata user experience-nya. Di sini artinya kita bisa melakukan tracing, kita bisa melakukan monitoring, itu mulai dari mobile application sampai ke backend komponen yang terlibat. Lebih luasnya lagi, bahwa sebuah tools APM itu dia melakukan banyak korelasi. Jadi korelasi yang dia lakukan itu dari segala macam target, mulai dari infra, application, database, transaksi, atau user experience. Nah, di mana data yang kita maksud di sini itu ada di gambar sebelah kanan. Jadi tools APM itu akan melakukan korelasi antara metrik, kemudian log, dan traces dari infra, aplikasi, database, dan transaction, dan seterusnya. Nah, value dari sebuah tools APM itu dia punya kemampuan untuk mendetek kapan dan di mana sebuah problem itu terjadi yang mengakibatkan transaksi itu terdampak dan problemnya itu ada di mana. Dan dia mengautomate root cause analysis. Jadi kalau kita punya sebuah transaksi, kemudian dirasa sebuah transaksi tersebut lambat, ya nanti sebuah tools APM akan bisa mempinpoint ya, ini root cause-nya tuh gara-gara ini akhirnya terjadi masalah. Dan juga sebuah tools APM yang baik itu juga dia akan menampilkan semacam dependencies graph ya. Jadi bagaimana hubungan antara infra, aplikasi, database, dan seterusnya. Gitu. Nah, mungkin ini cerita sedikit ya tentang bagaimana sih sebetulnya seorang APM engineer itu bekerja. Nah, jadi kalau kita lihat ini tipikal pekerjaan sebagai seorang APM engineer, itu yang pertama itu kita harus bisa memahami application flow dari target yang ingin kita monitor. Lalu berikutnya kita pasti akan melakukan APM server deployment, atau kita bisa memanfaatkan solusi APM yang ada di SaaS, yang ada di public cloud. Kemudian di situ kita akan melakukan deployment terhadap APM agent, karena target yang ingin kita monitor itu harus kita install agent. Kemudian bisa jadi kita melakukan konfigurasi untuk cloud connection. Kemudian kita bisa melakukan custom instrumentation dan yang lainnya. Nah, mungkin dari pengalaman saya selama ini, ada beberapa hal yang bisa kita automate dan ada beberapa hal yang bisa kita simpan ke dalam bentuk Terraform. Di mana apa yang bisa kita lakukan di dalam Terraform itu yang saya beri tanda Terraform dan diberi tanda ungu. Jadi yang pertama, kita bisa melakukan kita bisa membuat sebuah koneksi ke public cloud itu dengan Terraform yang kaitannya dengan APM. Kemudian kita bisa membuat sebuah transaction detection itu dengan menggunakan Terraform. Kemudian kita bisa melakukan tagging dengan Terraform. Kemudian ini yang cukup sering terjadi ya, kita melakukan konfigurasi threshold, kemudian sensitivity, alert, dan seterusnya. Nah, hal-hal ini yang bisa kita lakukan di Terraform. Nah, mungkin juga ini akan menjawab pertanyaan dari teman-teman, apakah kita bisa mendeploy agent menggunakan Terraform? Itu jawabannya tidak, karena memang peruntukannya bukan untuk itu. Peruntukannya di sini lebih ke kita melakukan konfigurasi dan kita bisa melakukan template konfigurasi untuk monitoring, sehingga itu bisa kita gunakan berulang. Nah, ini mungkin contoh yang sudah kami lakukan. Itu mungkin saya ambil contoh, saya menggunakan sebuah tools APM, Dynatrace. Nah, di sini kita lihat ya, kalau kita ingin memanfaatkan Terraform untuk keperluan monitoring, berarti yang pertama itu kita harus cek apakah providernya ada atau tidak di registrinya Terraform. Dan kebetulan saya menggunakan Dynatrace, akhirnya saya menemukan ya bahwa di registry itu ada support untuk Dynatrace. Nah, kira-kira seperti ini formatnya. Jadi untuk contoh yang di sebelah kiri itu saya akan menggunakan provider Dynatrace. Lalu yang kedua itu adalah sebuah ada sebuah aktivitas yang cukup simpel. Itu adalah saya membuat sebuah koneksi dari tools APM saya ke public cloud AWS. Ini contohnya seperti ini.
Nah, contoh lain yang mungkin cukup menarik ya buat rekan-rekan di sini itu adalah gimana kita bisa menuangkan dari code itu menjadi dashboard. Jadi kalau kita lihat ya di sebelah kiri itu saya coba buat dashboard di dalam tools APM, di mana yang awalnya code yang di sebelah kiri ya, paling kiri banget, itu sebuah code, tiba-tiba dia menjadi sebuah dashboard. Nah ini pun prosesnya itu saya lakukan Terraform Apply. Ini untuk yang service health dashboard. Kemudian yang di sebelah kanan ini lebih ke Kubernetes cluster overview. Jadi dari code itu saya apply, kemudian dari sisi Dynatrace-nya dia akan menampilkan dashboard yang sudah saya define dalam code-nya. Nah ini kira-kira contohnya ya, salah satu contoh kita bisa melakukan integrasi antara Terraform yang bentuknya code, kemudian dia menjadi sebuah dashboard di APM. Mungkin contoh lain juga itu adalah kita bisa mengautomate integrasi APM dengan tools ITSM ya, dengan tools IT Service Management. Jadi kalau kita lihat di sini, ini saya udah bikin satu rule di mana jika servernya down atau ada servernya yang unresponsive, itu dia akan kirim alert. Nah ini contohnya di sini adalah saya di sebelah kiri udah bikin satu config di mana dia akan mengautomate sehingga jika ada problem, tools APM akan mengirimkan tiket ke Jira. Ini contohnya ya. Jadi kalau kita lihat contoh di sini, saya akan menampilkan problem impact-nya seperti apa, kemudian severity-nya seperti apa, kemudian problem detailnya itu apa, dan problem URL-nya itu apa. Nah setelah ini di-apply, nanti dia akan diterima oleh Dynatrace dan dia akan langsung connect, dia akan langsung terintegrasi dengan Jira untuk service manajemennya. Nah, kira-kira seperti ini. Dan kalau menurut saya sih ini cukup cukup membantu ya kalau kita berada di satu lingkungan yang DevOps ya. Jadi kita bisa mencoba untuk menggabungkan, kita mengintegrasikan antara Terraform, kemudian monitoring dan untuk service manajemennya. Oke. Nah, benefitnya apa sih sebetulnya ya? Benefitnya itu yang pertama adalah kita bisa membuat sebuah config yang application spesifik. Karena bisa jadi sebuah aplikasi itu mempunyai threshold yang berbeda ya. Mungkin itu juga terkait dengan perusahaan yang punya policy. Misalnya ada beberapa organisasi yang memperbolehkan 50% CPU utilize. Atau mungkin juga ada beberapa organisasi yang memperbolehkan 70% CPU utilize. Nah, itu bisa beragam sekali kan. Nah, itu kita bisa bikin spesifik konfigurasi dan bisa kita apply, dan karena bentuknya template ya kita punya satu konfigurasi yang standar ya, yang konsisten. Kemudian yang kedua itu adalah kita bisa menggabungkan antara Terraform, APM itu di dalam sebuah pipeline CI/CD. Nah ini mungkin contoh kasus yang bisa di-apply, yang bisa kita coba itu adalah pada saat testing, pada saat stress testing, monitoring itu kita matikan. Nah itu bisa kita lakukan menggunakan Terraform. Atau mungkin contoh lain, pada saat kita melakukan stress test, itu kalau bisa sensitivity-nya dari tools monitoring itu kita kurangin. Nah kenapa seperti itu? Supaya tidak terjadi false alarm. Karena pada saat stress test kan sudah pasti dia akan menghit sampai ke batas maksimum ya. Nah ini pasti dari sisi alerting, dari sisi notification dia akan banyak kirim notif yang sebetulnya nggak relevan gitu kan. Nah ini kita bisa coba gabungkan, kita bisa automate pada saat fase testing itu kita stop monitoringnya, tapi setelah itu dia akan diteruskan lagi, akan di-enablekan monitoringnya. Lalu file system configuration itu udah pasti ya, kita bisa dapat karena bentuknya ya template. Kemudian environment specific configuration itu bisa jadi karena kita punya beberapa environment yang berbeda, mulai dari development, kemudian dari testing, dari production. Itu biasanya kalau dari sisi monitoring mereka tuh punya spesifik konfigurasi ya. Misalnya yang tadi itu sensitivity, kemudian threshold, kemudian bagaimana cara alertingnya dan seterusnya. Lalu benefitnya juga ya karena kita udah berupa code ya, berarti kita bisa dengan mudah integrasi dengan Git workflow. Lalu reusability. Jadi bisa jadi
ada apa ya? Bisa jadi ada kebutuhan dari customer itu untuk melakukan backup ya, backup dari APM tools dan kita restore jika diperlukan. Nah ini menurut saya sih cukup membantu sekali ya menggunakan Terraform. Oke, nah, mungkin dari saya itu Pak Bagio untuk apa ya untuk sharing bagaimana memanfaatkan tools APM dengan Terraform. Oke. Alright. Terima kasih Pak Fitra. Okay, so the last speaker adalah Raffi Suhak. So the talk is going to be in English. Pak Raffi ini berpartisipasi di Project Olympus, adalah salah satu inisiatif Gojek Infrastructure Engineering Team untuk memecahkan masalah high availability, observability, dan bagaimana mengatasi kegagalan di sistem. Yeah. So, Raffi, go ahead and take it away.